Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Mu'en. Gembala sidang, hamba Tuhan, dan seluruh majelis menyambut Anda sekalian. Berikut ini beberapa komunitas rohani Gereja Mu'en. Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online. Untuk mendapatkan link YouTube, Anda sekalian dapat menghubungi Cuantau Ripka dengan nomor berikut ini. Persekutuan Pemuda Remaja. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 7.30 dengan ID dan password berikut ini. Gereja Mu'en mengadakan ibadah persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut ini. Mari bergabung di dalam persekutuan, berdoa bersama, dan saling menguatkan. Bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera berikut ini. Persembahan dan perpuluhan. Untuk mendukung Gereja Metodis Mu'en, Anda sekalian dapat memberi persembahan secara online melalui rekening berikut ini. Ibadah segera dimulai, mari kita mempersiapkan diri untuk Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita memuji Dia, kita meninggikan namanya. Yes. Tak kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, Yes. hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian
diriku hanyalah untukmu. Semua Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. yes. Ungsi memuji Tuhan. Let's sing. Pam pam param, 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 pam pam param. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. yes. Yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami datang ke tempat-Mu yang kudus Tuhan, menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Terimalah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan.
di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, holy, Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengingatkan kita bahwa kita harus selalu datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat, sama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom murid Kristus, bersyukur kalau pada hari ini kita boleh sekali lagi beribadah kepada Tuhan meskipun melalui platform online. Dan saya pun bersyukur kalau pada hari ini boleh membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Salam kenal, terlebih dahulu nama saya Denisa, saya pelayanan di Jakarta dan ada kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan, saya sangat senang sekali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami para murid-Mu datang di hadapan-Mu. Meskipun di tengah keadaan yang tidak mudah bagi kami, di tengah pandemi seperti ini, tetapi kalau kami boleh datang, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, kami saat ini dengan kerendahan hati kami mau datang untuk memfokuskan pikiran hati kami kepada Engkau. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, kami rindu untuk sekali lagi hati kami boleh diubahkan oleh Engkau, sehingga kami boleh memiliki kekuatan, harapan untuk menjalani hari demi hari. Sebentar kami akan menemukan firman-Mu, Tuhan tolong kami, hamba-Mu yang memberitakan, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, bukakan hati, pikiran, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ketiga. Kalau kita sudah mendapatkannya, boleh diperhatikan, saya akan bacakan untuk kita. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tema kita hari ini adalah tuning fokus.
Saudara, seorang fotografer yang sedang berusaha mengambil sebuah gambar, mungkin dari itu sebuah landscape begitu, dia akan memutar lensa kameranya, fokus yang ada di lensa kameranya untuk mendapatkan fokus sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kalau itu dilakukan oleh fotografer profesional yang menggunakan kamera profesional. Bagaimana dengan kita? Kita yang menggunakan handphone. Sama sebenarnya, kita akan mengarahkan kamera handphone kita kepada satu sudut di mana kita mau mengambil gambar tersebut. Lalu kita akan tekan satu bagian tertentu supaya kita bisa melihat ini fokusnya nih, supaya kita bisa mendapatkan fokus yang kita inginkan. Kita tekan, lalu kita capture, kita ambil gambarnya. Nah, saudara, menentukan fokus itu penting. Kenapa? Kalau nggak dapat fokusnya, maka objek fokus yang ingin kita dapatkan akan blur. Nggak fokus, kabur, dan kita nggak dapat melihat objek tersebut dengan jelas. Saudara sekalian, kalau kita tidak mendapatkan fokus dengan maksimal, maka hasilnya juga nggak akan maksimal. Namun, di zaman saat ini, di zaman kita serba multitasking, kita dituntut untuk harus bisa segalanya, harus segera melakukan ini, itu, dan sebagainya dalam satu waktu yang tertentu. Satu waktu yang sama semuanya dikerjakan, sehingga fokus kita mulai blur. Kita menjadi lupa apa yang sebenarnya menjadi fokus kita. Saudara, bagi kita, anak Tuhan yang melayani di gereja, jangan-jangan mungkin fokus kita juga mulai blur. Kita merasa, wah, gereja membutuhkan begitu banyak orang di begitu banyak bidang. Kita merasa mampu, kita merasa punya hati, ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita lakukan pelayanan A, B, C, D, dan pelayanan sebagainya. Dan jangan-jangan dengan begitu banyak pelayanan yang kita kerjakan, fokus kita mulai blur. Fokus kita mulai tidak lagi terarah, kita nggak tahu apa yang sebenarnya menjadi fokus kita, apa yang sebenarnya tujuan utama yang mau kita kerjakan. Saudara sekalian, bagaimana dengan identitas kita sebagai murid Tuhan? Apakah kita masih fokus kepada identitas tersebut? Jangan-jangan dengan keadaan dunia, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, di dalam keluarga juga mungkin membuat fokus kita, yaitu identitas kita sebagai murid Tuhan, kehilangan fokusnya. Oleh karena itu, saudara, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan supaya kita mengerti bagaimana kita seharusnya memegang identitas kita sebagai murid Kristus. Yang pertama, saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dan yang ketiga dikatakan bahwa dinasihatkan kepada kita bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintani kita. Tantangan pertama bagi seorang murid Kristus untuk menjadi murid Kristus yang otentik seringkali berasal dari diri kita sendiri. Mari kita coba pikirkan, kita renungkan, kita amati diri kita sendiri. Apakah masih ada dosa yang terselubung? Masih ada dosa yang menghalangi kita untuk menjadi dekat dengan Tuhan? Firman Tuhan beberapa waktu ini terus mengingatkan kepada kita supaya kita dekat dengan Tuhan kita. Kalaupun mungkin jemaat sekalian merenungkan saat teduh, mungkin di dalam saat teduh Tuhan terus ingatkan kita supaya kita boleh dekat dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan titik kedekatan itu? Apakah kita bisa benar-benar dekat dengan Tuhan
Seperti awal-awal ketika kita mengenal Tuhan, ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi percaya kepada Dia. Menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Saudara sekalian, pertanyaan yang lebih personal lagi buat kita semua. Ketika kita sendirian di kamar, tidak ada siapapun yang melihat, hanya ada kita sendiri yang di kamar itu, apa yang kita lakukan? Apakah pikiran, hati, mata kita, tangan kita pakai untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan? Atau sebaliknya, justru kita melakukan hal-hal yang terselubung, hal-hal yang kita tidak mau orang lain lihat, hal-hal yang hanya kita yang tahu. Dan saudara, bukan cuma kita yang tahu itu, tapi Tuhan pun tahu. Saudara, banyak murid Kristus yang akhirnya stagnan di dalam pertumbuhan kerohaniannya karena bagian ini. Ada dosa dan beban yang merintangi. Itu dari sisi dosa. Lalu dari sisi beban. Kalau kita melihat dari sisi beban ini beban yang seperti apa? Masa lalu kita. Saudara sekalian, saya melayani sebelum saat ini saya sedang lebih banyak fokus untuk melayani di rumah, di keluarga saya sendiri. Tapi sebelumnya saya melayani di remaja, di komisi remaja, dan di komisi remaja sangat dinamis, saudara. Dinamis seperti apa yang saya maksudkan? Dinamis di mana begitu banyak kondisi psikologi yang up and down di masa-masa remaja. Nah, ada anak-anak tertentu yang merasa masa lalunya terlalu berat untuk dia sehingga itu mempengaruhi dirinya sekarang, dan sampai sekarang saya masih terus melayani anak tersebut. Dan ya nggak mudah untuk dia bisa melepaskan dirinya dari beban dia yang lama, supaya dia bisa maju satu langkah menjadi murid Kristus yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena begitu berat beban yang dia pikul. Perasaan dia, itu dia merasa bahwa beban dia begitu berat. Kalau kita dari luar melihat, mungkin itu hal simple. Tapi buat orang-orang tertentu, beban itu sangat berat. Masa lalu seperti apa yang saya maksudkan? Bisa berbagai macam. Mungkin yang pertama, keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang membuat kita merasa, wah ini keluarga yang parah banget. Nah, mungkin itu hal-hal tersebut. Background keluarga membuat kita merasa terlalu malu untuk bisa datang dekat kepada Tuhan. Lalu saudara, yang kedua, beban apa lagi yang ada? Mungkin ada luka-luka yang pernah kita alami. Luka-luka yang kecil maupun besar yang pernah kita alami di masa yang lalu. Mungkin ketika kita kecil, ketika kita remaja, kita mengalami itu semua. Dan itu terus menghantui kita. Setiap malam kita nggak bisa tidur, terus memikirkan luka-luka tersebut. Dan luka-luka itu yang akhirnya menggerogoti terus hati pikiran kita dan mengaburkan fokus kita dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk menanggalkan semua beban. Sekali lagi, menanggalkan semua. Kata firman Tuhan bukan sebagian beban, tapi semua beban. Tanggalkan. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Nasihat firman Tuhan kepada kita untuk tanggalkan semuanya. Saudara sekalian, kalau engkau butuh pertolongan, carilah orang-orang yang kamu percaya, hamba Tuhan, ataupun senior, ataupun mentor, untuk sama-sama menggumulkan beban dan dosa yang mungkin merintangi engkau untuk menjadi murid Kristus yang fokus kepada Tuhan. Kalau beban dan dosa ini begitu berat buat kamu, carilah konselor mungkin. Konselor yang kamu bisa ceritakan dengan aman,
sehingga kamu bisa lepaskan semua beban dan dosa tersebut, supaya kamu bisa mendekat, datang kepada Tuhan. Lalu saudara, yang kedua, firman Tuhan mengatakan kepada kita, nasihat firman Tuhan yaitu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara sadar tidak sadar, banyak orang yang sering melimpahkan tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Ya, kita manusia dan hal yang sangat manusiawi kalau kita bisa salah. Kalau kita bisa gagal, kita jatuh, kita tersandung, itu hal yang manusiawi. Tapi masalahnya adalah seringkali kita malu untuk mengakui hal tersebut. Dan kita melimpahkan tersandungnya kita kepada orang lain. Mencari kambing hitam yang lain supaya kesalahan kita sedikit tertutupi. Tapi saudara, ketika kita melakukan itu semua, pertanyaannya apakah benar-benar kita bisa merasakan damai sejahtera? Jangan-jangan dengan kita menutupi itu, mencari kambing hitam atas kesalahan tersebut, apa kata suara hati kita? Apa yang Roh Kudus bisikan kepada kita? Saudara sekalian, seorang penulis bernama Mindy Calliger, dia mengatakan demikian. Bagi banyak orang saat ini, gereja tidak lagi dipandang sebagai komunitas relasi-relasi, tetapi gereja dilihat sebagai institusi, sebagai seleksi atas berbagai pelayanan yang ditawarkan sekelompok profesional rohani. Jika Anda bisa menemukan yang memenuhi kebutuhan Anda akan berada di sana. Pandangan konsumeristis ini mungkin bisa menjelaskan mengapa begitu banyak orang merasa stagnan dalam relasi mereka dengan Allah. Pandangan ini mungkin juga bisa menjelaskan mengapa umat Allah tidak konsisten dalam menunjukkan karakter atau keserupaan dengan Kristus. Jika kita memperlakukan gereja sebagai tempat untuk kita dilayani, sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Jika kita memperlakukan gereja sebagai tempat untuk kita dilayani, kita akan jarang balik memberi. Dan akibatnya kita tidak bertumbuh. Para pemimpin rohani profesional tidak dapat melakukan pertumbuhan rohani untuk kita. Saudara sekalian, dalam sepanjang pelayanan saya, bertahun-tahun pelayanan saya, tidak jarang saya menemui jemaat-jemaat yang mengatakan, aduh saya gak menemukan Tuhan di gereja ini. Sehingga saya harus pergi mencari makanan rohani yang lain, yang lebih menyehatkan buat saya, yang lebih mengenyangkan buat saya. Pergilah ke gereja GSS. Bukan GSS, tapi GJJ, gereja jalan-jalan, atau GKK, gereja keliling-keliling. Dia pergi ke gereja A, dia pergi ke gereja B, dia cari tahu gereja C, dia cari tahu, gereja D ini ada komunitas kelompok kecil nih. Dia coba, ini ada cell group, dia coba, dia keliling semua gereja. Dan tebak, orang ini apakah akan menemukan gereja yang pas, yang tepat sesuai dengan apa yang dia harapkan? Saudara, tidak. Dia tidak akan pernah puas kemanapun. Sesekali mungkin ketika dia menemukan satu gereja tertentu, dia merasa, wah bagus nih gereja, saya akan bergereja di tempat ini. Sampai satu titik ketika dia menemukan ada celah, ada kesalahan kecil saja, dia pasti akan pergi dari gereja tersebut. Dan sudah banyak jemaat Tuhan yang seperti itu. Nah, masalahnya ada di mana, saudara? Banyak jemaat Tuhan yang merasa kerohaniannya stagnan. Dia berpikir, dia merasa, dia berharap bahwa gereja itu seharusnya menjadi tempat di mana dia boleh dekat dengan Tuhan, pertumbuhan rohaninya boleh terus mengalami pertumbuhan yang naik terus.
Tapi ternyata ada satu titik jemaat Tuhan mungkin merasa stagnan. Nah, ketika stagnan kita akan mencari kambing hitam. Kita menyalahkan hamba Tuhan ini, kita menyalahkan sistem gereja, kita menyalahkan apa saja yang kita bisa salahkan. Pelayanan yang begitu banyak, pekerjaan yang begitu banyak dan sebagainya. Kita salahkan semua yang bisa disalahkan. Tapi kalimat dari Mindy Kelly Guru ini begitu menyadarkan saya sampai saya sering pakai quotes-nya ini di beberapa khotbah saya. Seringkali kita merasa orang lain yang bertanggung jawab kepada kerohanian kita. Kita berpikir bahwa harusnya hamba Tuhan dong mengusahakan kerohanian saya. Saya kan jemaat di tempat ini, harusnya hamba Tuhan di sini yang mengusahakan melakukan ini dan itu. Tapi saudara, kerohanian yang terus bertumbuh, kedekatan kita dengan Tuhan, itu bukan tanggung jawab siapapun. Itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Kalau kamu merasa stagnan dalam kerohanian kamu, coba evaluasi diri kita. Apakah mungkin kita yang semakin jauh dari Tuhan? Bagaimana dengan saat teduhmu? Bagaimana dengan doamu? Apakah engkau rutin berdoa syafaat? Apakah engkau rutin untuk memperhatikan orang lain? Kita terlalu terbiasa untuk fokus pada diri kita sendiri. Sebuah kamera yang mengambil fokus nggak mungkin ngambil fokus dari kameranya sendiri, bukan? Itu aneh. Sebuah kamera yang akan mengambil gambar, dia pasti akan mengambil fokus dari objek lain, bukan kamera itu yang menjadi objeknya. Kamera itu adalah subjeknya. Nah, demikian juga kita. Seringkali kita hanya fokus pada diri kita sendiri dan kita lupa untuk melihat fokus yang sebenarnya Tuhan ingin kita lihat. Saudara sekalian, firman Tuhan menasehatkan kepada kita untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saat teduh susah nggak untuk rutin setiap hari saat teduh? Ya, nggak mudah. Kita harus mengatur jadwal kita. Belum lagi, harus bangun lebih pagi. 15 menit lebih pagi untuk bersaat teduh kayaknya berat. Kayak kalau tidur nambah 15 menit itu akan lebih menyegarkan buat kita. Untuk kita memperhatikan orang lain. Tantangan, iya tantangan tentu. Ketika kita memperhatikan orang lain, ada ego-ego kita yang harus kita tanggalkan. Tapi firman Tuhan katakan, berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya memang sudah seharusnya hal-hal itu semua dilakukan oleh seorang murid Kristus. Karena murid Kristus meneladani Kristus. Kalau kita nggak dekat dengan Kristus, kalau kita nggak melihat kepada Kristus, kita nggak melakukan seperti apa yang Kristus lakukan, bagaimana mungkin kita disebut sebagai murid Kristus? Perlombaan yang diwajibkan bagi kita, perlombaan apa itu? Yaitu perlombaan mencari kerajaan Allah. Saudara sekalian, beberapa waktu ini saya mendengar begitu banyak kisah tentang orang-orang yang mulai mundur dari pelayanan. Bahkan kisah hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya berhenti pelayanan, tapi malah pindah agama. Itu menyedihkan buat saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi saudara, kembali lagi, semuanya itu ada di dalam tanggung jawab pribadi kita. Kalau kita melihat seorang hamba Tuhan dan kita kecewa, ya kita boleh kecewa mungkin kepada hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita ikut terseret mundur dari kerohanian kita. Jangan sampai kekecewaan kita kepada orang lain membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan salahkan orang lain terhadap kerohanianmu yang stagnan. Berlombalah dengan tekun. Tekunlah menggali firman Tuhan. Tekunlah mencari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ketika saya mengerjakan skripsi saya, saudara, ada seorang penulis yang
saya banyak pakai bukunya. Karena memang pemikiran-pemikirannya sangat bagus. Saya banyak pakai, saya banyak kutip, saya kerjakan skripsi saya dengan tekun. Lalu saya serahkan skripsi tersebut beberapa bab yang sudah saya kerjakan pada dosen saya. Dan saudara, ketika bimbingan skripsi, dosen saya ngomong sama saya, dan kayaknya kamu harus mempertimbangkan ulang untuk memakai buku-buku yang ditulis oleh penulis ini. Loh, kenapa Pak? Ini kan bagus-bagus. Kamu nggak tahu deh, dia sudah sudah nggak jadi orang Kristen lagi, jadi anti-Christ. Dan sekarang malah dia menulis buku-buku yang melawan kekristenan. Wow, saya kaget sekali. Seorang teolog, seorang penulis yang sangat keren, yang sangat bagus, dia menggali firman Tuhan, dia pun bisa jatuh. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak tekun, bagaimana mungkin kita bisa bertahan? Seorang pelari, seorang atlet lah, atlet apapun yang ada, bahkan pemain catur sekalipun, perlu latihan, bukan? Sehari aja nggak latihan, sehari saja dia stop latihan fisik, latihan otaknya, pasti dia punya kualitas akan menurun. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita stop satu hari aja mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana dengan kerohanian kita? Mari kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, nasihat firman Tuhan kepada kita adalah mata yang tertuju pada Yesus. Marilah kita melakukan semuanya itu dengan fokus. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Nah, saudara, mata yang tertuju kepada Yesus ini adalah satu frase yang mungkin gak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena Yesus itu bukan objek yang bisa kita lihat secara gamblang seperti manusia ya. Kita bisa lihat, saya bisa lihat Anda, saya bisa lihat kamu dengan jelas, dengan mata, kasat mata seperti ini. Tapi ini adalah sebuah metafora di mana kita memfokuskan pikiran, hati kita hanya kepada Tuhan. Dan itu semua terjadi di dalam ranah rohani, ranah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Apa artinya? Sama dengan semangat dari penyembahan, di mana kita menyembah kepada Tuhan itu setiap hari, kita lakukan setiap hari. Roma 12, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Fokus kita tertuju hanya kepada Yesus. Yesus yang melakukan semuanya itu bagi kita. Apa saja kenapa kita harus fokus kepada Yesus? Apa yang sudah Dia lakukan? Tentu nggak lain nggak bukan keselamatan yang Dia kerjakan bagi saya, bagi Anda, bagi jemaat Tuhan, bagi kamu murid-murid Tuhan. Keselamatan yang sudah Dia kerjakan itu gak ada gantinya dengan hal-hal lain yang bisa kita gantikan. Saudara sekalian, numpang tanya, bagaimana kondisi kerohanian kamu sekarang? Apakah di dalam pekerjaan kamu, ketika kamu bekerja, kamu lebih mementingkan pekerjaan kamu lebih memfokuskan pikiran kamu untuk mendapatkan untung yang terbaik, terbanyak, tetapi mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang murid Kristus di dunia pekerjaan. Saudara,
kita semua, nggak semua dari kita hamba Tuhan yang kerjanya baca Alkitab, yang kerjanya merenungkan firman Tuhan. Bahkan saya sendiri seorang hamba Tuhan pun nggak sepanjang 24 jam saya pegang Alkitab kemana-mana, tidak. Saya tidak melakukan itu. Saya juga adalah ibu rumah tangga, sehingga saya akan melakukan banyak hal di rumah tangga saya selain merenungkan firman Tuhan. Tentu ada waktu-waktu yang saya pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi ketika hal-hal yang saya lakukan di luar saya merenungkan firman Tuhan, apakah saya menjadi orang yang berbeda, menjadi orang asing, mengabaikan identitas diri saya sebagai seorang murid Kristus yang sudah dilabeli oleh Tuhan kepada kita? Saudara, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, mungkin sebagian besar di antara kita adalah pebisnis. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip sebagai murid Kristus ini di dalam bisnis kita? Saya berikan sebuah kisah dari seorang pengusaha makanan. Saudara, ada seorang pengusaha makanan yang dia punya usaha makanan sangat ramai. Dia buka dari hari Senin sampai Sabtu. Iya, benar, dia buka dari hari Senin sampai Sabtu. Dan hari Minggu dia memutuskan untuk tutup usahanya. Dia liburkan supaya dia bisa menikmati hari Sabat dan dia bisa memberikan hari libur kepada karyawannya. Nah, saudara, sebagai seorang pengusaha makanan sangat tidak umum bukan kalau tutup di hari Minggu. Karena hari Minggu itu adalah memang hari-harinya ramai biasanya. Tapi ternyata saudara, pernah satu masa pengusaha ini coba untuk buka usahanya di hari Minggu. Dan dia membandingkan keuntungannya dengan keuntungan ketika dia tutup di hari Minggu. Dan ternyata saudara, keuntungannya tidak jauh berbeda, kurang lebih sama. Sehingga akhirnya dia berpikir dan dia mengumpulkannya, untuk apa dia memaksakan buka di hari Minggu, kalau di hari Minggu dia bisa menikmati Sabat. Ini salah satu contohnya tentang mengutamakan Sabat, mengutamakan Tuhan di dalam bisnis kita. Mungkin ada hal-hal lain di dalam pembukuan kita, apakah kita jujur ketika kita deal dengan orang lain, apakah kita jujur dan sebagainya. Anda sudah tahu semua tentang prinsip-prinsip ini. Nah, bagaimana kita sebagai murid Tuhan bukan hanya menjadikan identitas kita sebagai murid Tuhan berhenti di gereja atau di rumah kita, tapi identitas kita sebagai murid Tuhan juga seharusnya ada di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang 24 jam hidup kita. Saudara sekalian, biarlah hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dikuasai oleh Kristus, itu yang terus-menerus kita pegang, itu yang terus-menerus kita pakai di dalam kehidupan kita, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan pikiran yang terus fokus untuk mau mengejar hal yang Tuhan ingin kita kejar. Sehingga ketika kita bertemu Tuhan nanti, Tuhan katakan, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai hidup kita di dunia ini yang cuma sebentar, sia-sia dan berlalu begitu saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sudah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Panggilan-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin masih banyak beban dan dosa yang begitu membebani kami.
dan menghalangi kami untuk dekat dengan Engkau. Tuhan, kalau jemaat-Mu saat ini, umat-Mu saat ini sedang mengumpulkan dosa dan beban yang merintangi mereka untuk dekat dengan Engkau, dan sedang mengumpulkan pertolongan, mencari pertolongan, Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh bukakan. Berikan pertolongan itu kepada jemaat-Mu, karena kami rindu Tuhan untuk dekat dengan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk berlomba mengejar apa yang Tuhan ingin kami kejar. Dan kami rindu melakukan semuanya dengan mata yang fokus kepada Tuhan. Kami mengubah fokus kami, fokus hidup kami bukan kepada diri kami sendiri. Kami mau ubah fokus hidup kami kepada Tuhan. Tolong kami menjalani hidup kami, biar hari demi hari yang kami lakukan adalah hari-hari yang bermakna, karena kami punya fokus yang tepat. Kami punya mata yang memandang kepada arah yang tepat. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, sertai hidup kami, biar hidup kami memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. 我们一起来念主祷文。Mari kita sama-sama doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa serta Yesus Kristus Putra Tunggalnya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali. 愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华他的脸光照你，从今时直到永永远远。Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama di ibadah online Gereja Mu'en. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.